Oke, kembali lagi dengan channel YouTube kita calon sarjana teknik mesin. Ya, di sini kita akan membedah dari kasus studi kasus dari mata kuliah perpindahan kalor dan massa yang dibimbing oleh Bapak Komarudin STMT selaku sebagai kaprodi kita di Universitas Dian Nusantara. Oke, di sini kita ada 4 tim termasuk saya. Bakal saya kenalkan satu persatu. Yang pertama itu ada saya Ilham Sarono sebagai perencana untuk membuat proyek ini. Kedua ada Imam Fauzi sebagai mentoring dan support. Bayu Setiawan sebagai administrasi sekretaris dan Denny Setiawan tim survei ke lapangan. Nah, di sini kita akan belajar tentang perpindahan kalor dan massa dalam sistem uap pada mesin insinerator. Nah, apa sih mesin insinerator itu? Pasti beberapa teman-teman di sini masih familiar ya dengan nama mesin insinerator ini ya. Oke, di sini bakal saya jelaskan ya secara pelan-pelan dan singkat, tapi terarah. Oke, bisa dilanjut slide-nya, Mas Bayu. Oke, di sini ada latar belakang. Ada latar belakang dari studi kasus kita yang sudah berjalan cukup lama ya untuk menganalisis. Jadi latar belakang sampah merupakan masalah yang dialami hampir di setiap negara, termasuk Indonesia. Masalah yang dihadapi masyarakat saat ini adalah meningkatkan sampah setiap hari akibat laju pertumbuhan penduduk yang tinggi. Betul sekali itu. Banyak orang yang menghasilkan sampah dari kehidupan sehari-hari, baik sampah organik maupun anorganik. Jika sampah terus berlanjut, itu menjadi masalah yang sangat serius. Puing-puing yang terus menumpuk, berbau, dan tentu mengakibatkan pencemaran lingkungan, gangguan kebersihan, keamanan, dan kesehatan. Nah, di sini kita ada banyak cara yang bisa dilakukan masyarakat Indonesia untuk membuang sampah. Salah satunya dengan membakarnya. Meski demikian, masih banyak masyarakat yang belum memahami bahaya pembakaran sampah itu. Puing yang dibakar atau menghasilkan karbon monoksida dan zat beracun lainnya yang efektif merusak pernapasan manusia. Saat ini ini nih, masuk ke, udah mulai masuk ke dalam pusatnya ya, teman-teman. Oke, saat ini kita dan tim sedang dikembangkan alat pembakaran sampah yang disebut insinerator. Insinerator adalah alat yang menggunakan insinerasi. Metode yang digunakan dalam sistem ini adalah dengan memusnahkan limbah padat, solid, atau meter dengan cara dibakar. Bahan bakar yang digunakan adalah limbah padat sendiri. Oke, next. Oke, di sini ada pengertiannya ya. Beberapa pengertian dari video kami. Nah, proses insinerator ini dilakukan dengan membakar sampah pada suhu ya range-nya 600 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius tergantung dari kedatangannya sampahnya itu.
dan sampah yang terbakar itu akan menjadi abu dan nol emisi. Hasil penelitian sebelumnya tentang mini insinerator terdiri dari dua ruang bakar utama dan ruang bakar tingkat 2. Ruang bakar utama menggunakan burner dan blower sebagai penyuplai udara pada temperatur kontrol 800 derajat Celcius hingga 1000 derajat Celcius. Dari ruang bakar level 2 menggunakan burner untuk membakar gas yang dihasilkan dari ruang bakar utama itu mencapai 1100 derajat Celcius. Di situ juga kita ada kontrol panel digital yang berfungsi dan ada terobong siklon di ruang bakar kedua. Nah, di sini ada contoh gambarnya ya. Contoh gambar komponen mesin insinerator yang kapasitas 50 sampai 100 kg yang sekali pembakaran itu. Nah, fungsi split tail untuk menangkap partikel karbon. Oh iya ya, nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit ya. Di dalam komponen itu ada yang namanya split cell. Nah, split cell itu untuk menangkap partikel karbon. Sejalan dengan penelitian yang dilakukan di insinerator terobong asap dengan kemampuan mengarahkan asap ke ketinggian sehingga tidak berfungsi ke desa dan mengganggu sistem pernapasan. Merupakan komponen yang mengurangi tingkat pencemaran asap, menopang dinding insulasi yaitu struktur pelindung yang merupa dinding pembakaran bata tahan api serta 10 cm opsional ya. Misalkan sekiranya ada yang lebih bagus dari 10 cm itu kekuatan tahannya malah lebih bagus. Tapi untuk saran saya sih hanya untuk 10 cm saja ya, karena sudah saya terapkan di salah satu proyek juga di daerah tengah. Lubang debu yang merupakan lubang penumpang abu yang terkumpul di dasar ruang bakar dan api pada saat awal pembakaran. Penyangga udara yaitu alas struktural, yaitu bagian penyangga struktur. Atas dasar penunjang kecepatan pembakaran lubang, sirkulasi udara, temperatur pembakaran di ruang bakar insinerator adalah 900 derajat Celcius sampai 1100 derajat Celcius. Oke, next. Bisa dilanjut. Next slide-nya. Oke, lanjut. Slide 4. Oke, di sini kita punya kajian penelitian. Ini kita survei langsung ya di tempat pekerjaan saya di daerah Banjar saat mengunjungi workshop. Efisiensi pembakaran menunjukkan seberapa efektif mesin insinerator mengubah energi dari bahan bakar atau sampah itu sendiri menjadi panas serta seberapa sedikit sisa pembakarannya. Nah, variabel bebas jenis sampah organik dan anorganik. Variabel terikat efisiensi pembakaran dan radar emisi gas buang. Yang ketiga, variabel kontrol, kapasitas sampah, waktu pembakaran, suhu awal, alat dan bahan. Nah, di sini kita ada alat dan bahannya, mesin insinerator, skala laboratorium, timbang digital,
termokopel, sensor suhu, gas analyzer, software, sampah organik, sisa makanan, daun, dan anorganik, plastik, kertas. Oke, bisa next slide-nya. Oke, di slide berikutnya itu di metodologi penelitian. Nah, di sini ada beberapa desain ya, yang sudah saya tampilkan di sebelah kanan bawah. Nah, desain insinerator 2 tahap yang digunakan dalam penelitian ini berfungsi untuk meningkatkan efisiensi pembakaran serta mengurangi emisi gas buang yang mencemari lingkungan. Insinerator dirancang dengan 2 ruang pembakaran utama yang memiliki fungsi berbeda-beda, namun saling terintegrasi secara thermal dan fungsionalnya. Nah, di sini ada 5, yaitu desain, 2 spesifikasi alat, kedua struktur umum, insinerator, komponen pendukung, sistem pembakaran, spesifikasi teknis. Nah, di sini saya kasih lihat ada terobong asap untuk supply ketika pembakaran sampah organik dan non organiknya. Jadi dia ada pengeluaran gasnya juga dan perhitungannya juga. Oke, next, lanjut. Nah, di sini kita objek penelitian ya. Kita objek penelitian itu langsung terjun ke lapangan, survei langsung dengan metode lapangan slide. Nah, oke, di sini dilakukan dengan menjalankan komponen yang mendukung sistem pembakaran. Dari kinerja banner sebagai alat pembakar sampah yang dioperasikan secara manual, apakah berfungsi dengan benar? Jika terjadi kesalahan pada alat, maka peneliti akan melakukan perbaikan dengan cara mencari kesalahan saat perakitan. Nah, ada 3 objek nih yang bakal menentukan. Yang pertama yaitu observasi, pengamatan, yaitu dengan cara pengamatan secara langsung ke lapangan. Yang kedua, perpustakaan, yaitu mengumpulkan bahan atau data yang berkaitan dengan tema pembahasan, pembuatan, dan permasalahan dari sumber perpustakaan dan dilakukan dalam melakukan sebuah penelitian, karena dalam perencanaan membutuhkan banyak sumber dan data. Nah, yang ketiga ada dokumentasi, dilakukan dari tahap perancangan, desain, perancangan alat, dan praktekan dari tahap awal sampai akhir. Pengumpulan data selanjutnya dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai respon terhadap implementasi insinerator yang telah dirancang. Metode kuesioner dan wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data. Oke, next. One more. Nah, di sini ada beberapa identifikasi masalah ya. Pasti ya, setiap namanya mesin produksi, mesin apa, dan mesin semua pasti ada masalahnya. Nggak begitu 100% full. Nggak mungkin 100% full, nggak ada masalah. Nah, di sini saya bagaimana merancang insinerator 2 tahap untuk mengatasi pencemaran udara selama pembakaran sampah. Bagaimana prinsip kerja insinerator 2 tahap untuk mengurangi pencemaran udara selama pembakaran sampah. Ketiga,
bagaimana mendapatkan hasil dari pengujian alat insinerator dua tahap. Keempat, bagaimana hasil kandungan polutan dari pembakaran sampah. Nah, di sini juga kita ada tujuan dan penelitian ya. Nah, dari tujuan dari kita ya dari penelitian tugas project yaitu untuk mendapatkan model desain insinerator dua tahap untuk mengatasi pencemaran udara selama pembakaran sampah, untuk mendapatkan mekanisme alat untuk mengurangi pencemaran udara pada saat pembakaran sampah, untuk mendapatkan untuk mendapatkan hasil efisiensi uji kerja pada alat pembakaran, untuk mendapatkan hasil kandungan polutan dari hasil pembakaran sampah. Nah, oke, next. Di sini ada batasan masalah dari penelitiannya ini, yaitu proses pencemaran alat insinerator pada pembakaran sampah organik maupun anorganik. Nah, di sini penguji alat insinerator pada limbah padat seperti ya di sini ada alur flowchartnya ya, yang dimana itu awal dari laju, terus bahan bakar, blower, bummer, ruang pembakaran, dan langsung ke bak pengumpulan air. Itu cara kerjanya. Jadi seperti flow ya, flow pipa gitu. Jadi mengalir ke suatu tujuan yang harusnya menjadi titik 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 intinya. Seperti gitulah. Oke, selanjutnya bisa dilanjutkan dengan rekan saya, Mas Bayu Setiawan. Baik, kita lanjutkan slide berikutnya yaitu pada hasil dan pembahasan ya. Di sini terdapat deskripsi kasusnya, yaitu desain yang diperoleh dari spesifikasi pada tabel 5 ya yang ditunjukkan pada gambar 1 tadi. Itu terdapat hasil rancangan insinerator yang dikembangkan sesuai dengan desain dan spesifikasi. Kemudian perakitan sistem kontrol insinerator dilakukan dengan menggunakan Arduino Uno, itu dengan sistem kontrol pada insinerator terdiri dari yang pertama yaitu LCD pada insinerator sebagai penampil hasil dari sensor suhu yang muncul berupa tulisan telah diprogram pada Arduino Uno. Kemudian yang kedua yaitu pompa DC digunakan sebagai pengalir air pada scrubber dan juga pengalir minyak kotor dari tangki minyak ke ruang pembakaran pada insinerator. Kemudian yang ketiga yaitu pemasangan sensor pengatur suhu didukung dengan project board yang disambungkan ke Arduino Uno menggunakan kabel jumper sebagai media penghubung. Nah, sensor ini akan bekerja pada suhu tertentu. Jika sudah mencapai suhu yang diinginkan, maka sensor akan memberikan sinyal ke Arduino Uno dan burner akan dinonaktifkan pada saat itu juga. Kemudian yang keempat yaitu lampu LED yang berfungsi sebagai penanda komponen sudah bekerja. Jika burner mati, maka lampu LED akan menyala dengan warna merah. Nah, jika lampu LED menyala dengan warna hijau, maka menandakan bahwa burner telah menyala dan diikuti dengan bunyi dari alarm buzzer. Nah, alarm buzzer ini berguna sebagai penanda melalui bunyi nyaring, dan bunyi tersebut berarti menandakan bahwa burner mati jika sensor suhu telah mencapai batas dan sudah diprogram pada Arduino Uno. Kemudian yang berikutnya yaitu eh, terdapat analisis data insinerator ya. Nah, di sini terdapat tabel ya, beberapa tabel. Itu yang pertama ada tangki bahan bakar dengan spesifikasi tingginya yaitu 300 cm
dengan lebar 400 mm. Kemudian yang kedua yaitu ada tungku burner dengan tinggi 250 mm. Kemudian diameternya itu 60 mm. Kemudian ada ruang pembakaran dengan tinggi 900 mm dengan diameter 450 mm dan diameter luar yaitu 500 mm. Kemudian ada ruang rendeman sisa pembakaran dengan ukuran pintu panjang yaitu 300 mm, kemudian lebarnya yaitu 150 mm. Kemudian ada dinding chamber dengan spesifikasi plat stainless steel yaitu 1,5 mm. Kemudian ada cerobong asap dengan spesifikasi 80 mm kali 80 mm. Kemudian selanjutnya yaitu ada pipa silinder dengan diameter 80 mm dengan tebal 1,2 mm. Terus ada pompa air dengan DC ya 12 volt 1,5 ampere dan ada scrubber dengan tinggi 700 mm dan lebar 400 mm. Dan yang terakhir yaitu ada blower listrik dengan DC 12 volt 0,5 ampere. Kemudian ada ini AC-nya yaitu 220 volt dengan diameter 80 mm. Kemudian yaitu selanjutnya eh, ada kesimpulan dan saran. Yang pertama, desain insenerator dua tahap ini berhasil dikembangkan dengan struktur ruang bakar utama dan ruang bakar sekunder. Desain insenerator dua tahap ini berhasil dikembangkan dengan struktur ruang bakar utama dan ruang bakar sekunder yang saling terintegrasi secara termal, yang mampu mencapai suhu pembakaran optimal antara 800 derajat Celcius hingga 1100 derajat Celcius. Kemudian yang kedua yaitu ada kinerja insenerator ini menunjukkan efisiensi pembakaran yang baik, ditandai dengan rendahnya jumlah residu abu yang dihasilkan serta suhu pembakaran yang dapat dikontrol secara otomatis melalui sistem berbasis Arduino Uno. Kemudian yang berikutnya itu nomor 3, sistem kontrol otomatis yang terdiri dari sensor suhu, indikator LED, pompa, dan buzzer itu berfungsi secara efektif dalam mengatur proses pembakaran dan meningkatkan aspek keamanan operasional. Kemudian berikutnya yaitu hasil pengukuran emisi gas buang, yaitu antara lain ya CO2, CO, CO2, dan NOx. Itu menunjukkan bahwa insenerator telah mampu menekan tingkat pencemaran udara ke batas yang sesuai dengan baku mutu emisi lingkungan. Kemudian yang terakhir yaitu penyempurnaan desain fisik seperti penambahan kaki-kaki, panel box, penataan kabel, dan pemberian nameplate memberikan nilai tambah dari sisi estetika, keamanan, dan kemudahan penggunaan sehingga alat ini dinilai layak sebagai media pembelajaran maupun prototipe pengolahan sampah skala kecil. Kemudian berikutnya yaitu eh, saran ya. Ini ada saran yang pertama yaitu diperlukan penggunaan sensor suhu dengan ketahanan terhadap suhu lebih tinggi guna meningkatkan akurasi dan keandalan sistem kontrol otomatis pada proses pembakaran. Kemudian yang nomor 2 yaitu perlu dikembangkan sistem pemanfaatan energi panas sisa atau waste heat recovery untuk meningkatkan efisiensi energi secara keseluruhan, misalnya melalui pemanfaatan panas untuk pemanas air atau pengering. Kemudian nomor 3 yaitu sistem pemantauan emisi gas buang dapat ditingkatkan dengan menerapkan teknologi berbasis Internet of Things atau IoT agar data dapat dimonitor secara real time dan direkam otomatis. Kemudian yang keempat yaitu disarankan untuk melakukan uji coba dalam skala yang lebih besar dan jangka waktu yang lebih panjang guna mengetahui daya tahan alat serta performanya dalam kondisi operasi berkelanjutan. Kemudian yang terakhir yaitu alat insenerator yang telah dikembangkan dapat dimanfaatkan sebagai media edukasi di lingkungan pendidikan tinggi maupun masyarakat umum, yaitu terkait pentingnya pengelolaan limbah dan penerapan teknologi ramah lingkungan. Nah, oleh karena itu, perlu dilakukan kegiatan sosialisasi dan pelatihan penggunaannya.
Nah, mungkin saya kembalikan lagi untuk penutup kepada rekan saya yaitu Ilham Syahrono. Silakan. Oke, baik. Terima kasih Bapak Bayu Setiawan. Boleh slide ke paling atas, paling awal. Dah, paling awal, paling atas. Judul awal. Judul awal. Oke, bentar. Ya, Oke. oke. Terima kasih Pak Bayu Setiawan. Ya, begitu dari presentasi saya yang mengangkat tentang sosial ya, termasuk sampah itu benar-benar harus benar-benar diatasi dengan baik. Ya, makanya itu saya di sini membuat sistem project pada mesin insinerator karena sudah terpercaya ya dengan mesin ini kita bisa menuai sampah-sampah dari organik dan non organik